Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Samarita dengan NIM 004. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran yang telah saya buat dan saya beri nama media ini yaitu Pancasila Funbox. Media ini disusun untuk siswa kelas 1 SD semester 2 dengan mata pelajaran pendidikan Pancasila. Media ini dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah saya buat. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengenal simbol-simbol Pancasila. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila. Yang ketiga, peserta didik dapat mengenal bagian-bagian rumah. Dan yang keempat, peserta didik dapat mengidentifikasi nama-nama gotong royong yang ada di lingkungan mereka. Pada peserta didik kelas 1 SD, mereka masih pada tahap mengenal materi, dan pada saat pembelajaran mereka cenderung lebih suka belajar sambil bermain, sehingga media ini dibuat dalam bentuk kotak interaktif yang memungkinkan peserta didik untuk belajar sambil bermain, karena di dalam media ini terdapat aktivitas-aktivitas seperti mengelompokkan, mencocokkan, menarik garis, dan menempelkan. Kemudian untuk isinya, mari kita buka. Jadi untuk media ini terdapat 4 sisi dan setiap sisinya memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Kita mulai dari sisi yang pertama. Di sini ada Garuda Pancasila. Pada sisi ini peserta didik sesuai dengan tujuan yang pertama yaitu mengenal simbol-simbol Pancasila. Jadi di sini ada simbol-simbol Pancasila yang ditempel menggunakan magnet sehingga mereka dapat menempel di sini. Cara memainkannya yaitu peserta didik mengambil simbol-simbol Pancasila yang terdapat di burung Garuda ini, kemudian ditempelkan atau dicocokkan simbol tersebut dengan isinya, dengan bunyi silanya. Misalnya, ini ada simbol bintang. Bunyi dari simbol bintang ini yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian peserta didik maka menempelkan simbol bintang ini di bunyi sila yaitu ketuhanan yang Maha Esa di bagian sini. Misal di sini ada simbol rantai. Bunyi dari simbol rantai ini yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka peserta didik menempelkan simbol rantai ini di bunyi sila kemanusiaan yang adil dan beradab di bagian sini. Kemudian di sisi yang kedua ada kantong perilaku anak Pancasila. Di sini sesuai dengan tujuan yang kedua yaitu peserta didik dapat mengklasifikasikan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila. Di sisi ini terdapat 2 kantong. Yang pertama ada kantong yang sesuai dengan Pancasila, yang kedua adalah kantong yang tidak sesuai dengan Pancasila. Di sini juga terdapat gambar-gambar perilaku-perilaku yang menunjukkan sikap sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila. Cara memainkannya, ini kita ambil dulu gambarnya. Ini misal ada gambar menunduk ketika lewat di depan guru. Gambar ini termasuk gambar yang perilaku yang sesuai dengan Pancasila, maka kita letakkan ini di kantong sesuai Pancasila. Kemudian ada ini, gambar ini. Di sini terdapat gambar yang menunjukkan perilaku anak sedang berebut mainan dengan temannya. Perilaku ini tidak sesuai dengan Pancasila, maka kita letakkan di kantong tidak sesuai dengan Pancasila. Kemudian di sisi yang ketiga ini terdapat aktivitas untuk dengan judul bagian-bagian rumahku. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu peserta didik dapat mengenal bagian-bagian rumah. Jadi di sini terdapat pop-up rumah. Terus di sini pop-up gambar bagian-bagian rumah dan ini ada nama-namanya. Ini harusnya namanya di sini ya, teman-teman. Ini terdapat nama-nama bagian-bagian rumah. Jadi untuk memainkannya peserta didik mengambil nama-nama bagian-bagian rumah. Ini yang pertama saya ambil ada garasi. Kemudian peserta didik mencocokkan nama ini dengan gambar yang sesuai. Cari gambar garasi, kemudian ini
ini gambar garasi. Kemudian tampilkan ini di velcro yang sudah tersedia. Terus ada lagi gambar kamar tidur. Kita cari gambar kamar tidur ini, kemudian tempel di velcro yang sudah tersedia di bagian kamar tidur. Kemudian yang terakhir ada sisi mengenal gotong royong. Di sisi ini terdapat tali untuk menghubungkan dan pushpin ini. Di sini ada gambar-gambar gotong royong dan ini nama-nama dari gambar gotong royong yang terdapat di sisi ini. Cara memainkannya yaitu peserta didik mengambil tali kur yang sejajar dengan gambar gotong royongnya, kemudian menarik garis atau menarik tali ini agar sesuai dengan nama yang ada di gambar tersebut. Misal ini ada anak sedang belajar bersama, maka tali kur yang sejajar dengan anak sedang belajar bersama ditarik ke namanya, belajar bersama. Kemudian digulung-gulung seperti itu. Begitu pula seterusnya sampai gambar keempat. Untuk media ini dapat dimainkan atau dapat dimainkan secara kelompok, klasikal maupun individu. Jika secara kelompok, maka peserta didik dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian satu kelompok mengerjakan satu sisi. Misal ini dikerjakan oleh kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Seperti itu. Dengan begitu, seperti itu ya. Setelah mengerjakan, maka nanti guru mengkoreksi jawaban-jawaban mereka apakah sudah benar atau ada yang kurang tepat. Seperti itu. Dengan adanya media ini, siswa diharapkan dapat belajar lebih mudah memahami materi karena mereka dapat belajar sambil bermain. Seperti itu. Demikian pemaparan materi media yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.